cek cek 1 2 3. Oke, cek cek 1 2. Udah. Prof Uut udah bergabung belum? Oke. Oke. Selamat siang Prof Ud. Siap. Ini persiapan. Mungkin bisa dibantu teman-teman teknisi. Kalau suaranya Prof Ud jelas ini. Mantap Prof. Boleh lebih agak sedikit lebih keras Prof. Volume. J. Siap. Segitu tadi. Sudah cukup Prof. Cek. Tes. Cek 1 2 3. Tes 1 2. 1 2. Jelas Prof. Jelas Prof. Oke. Nggih Prof. Jadi konsepnya ngobrol-ngobrol seperti itu. Sudah ada kopinya nih Prof Ud. Nggih, ini Anggi Prof. Nggih. Siap.
topik berat nggih. Berarti yang awal-awal mungkin personal dulu ngaten nggih, Prof. Oke. Yang grogi saya ini sama Prof Uut. Nggih, sakit. Ke sana, oke. Leres, Prof. Ini live ke kamera ini ya, Mas. Live Instagramnya alumni sama FKKMK dan juga YouTube ya. Nah. 1 menit lagi, Prof. Berarti saya menghadapnya ke sana ya nanti, bukan ke sana. Oke. Di sini. Oke. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali bertemu dalam kegiatan menyapa alumni Kagamadok, keluarga alumni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada siang hari ini saya sangat sekali bisa bersama-sama dengan ada dua narasumber ya. Kita akan ngobrol. Tema hari ini adalah cerita di balik 10 figur berpengaruh dalam pengetahuan dan penelitian versi Nature 2020. Ini bersama kami sudah hadir Prof. Adi Utarini. Selamat siang Prof. Uut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sudah berkenan berbagi kami Prof. Adi Utarini akan menceritakan kisah inspirasinya kita semua. Yang kedua kita juga bersama narasumber yang satunya tidak kalah menarik karena masih muda, tapi banyak cerita yang mungkin kita bisa ulik dan kita pelajari dari beliau. Ada Mas Ahmad Ilham Nurgina ya, panggilannya Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Ilham. Ini ternyata barusan lulus dari sarjana kedokteran, sudah gelar esket, kemudian nanti akan bersiap untuk masuk di stase koas seperti itu. Baik. Tidak berlama-lama kita ke Prof. Uut dulu, J.
Ini Dan juga saya juga mau kirim salam ya untuk Mas Ilham, salam kenal juga. Prof. Kita sempet teman-teman dulu. oh gitu. Jangan ngobrol. Tapi ini sifatnya untuk hari ini kita santai saja, mengalir begitu, ngobrol terkait mungkin kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada teman-temannya, para alumni kadok, KMK UGM gitu. Mungkin sedikit cerita dulu Prof sebelum masuk ke topik kita. Prof ini kalau boleh tahu masuk FKF dulu bukan MK ya, FKF UGM berapa dan mungkin bisa disampaikan S3-nya dulu di mana Prof? Ya, jadi saya angkatan 83. Mas Anggi ya, angkatan 83 FK UGM, namanya masih FK. Terus saya menjadi dosen itu CPNS di tahun 90 dan kemudian pegawai negeri sipil, jadi ini nggak terasa udah 30 tahun. Dan setelah itu saya menempuh S2 di Inggris, di London, dan lanjut S3 di Umeå. Di Umeå itu kota kecil Mas, di ujung Swedia gitu. Jadi di situ saya menyelesaikan program S3 untuk bidang public health di Umeå University. Pasti banyak cerita dan juga pengalamannya, kisah-kisah yang menarik bisa kita dengarkan. Beliau yakin sekali. Ini yang menarik yang dituliskan panitia dari Prof ini adalah belajar jenderal nyamuk. Ini menarik Prof. Kami sebut jenderal nyamuk Prof Wood. Simbahnya. Karena topiknya ini kaitannya dengan Wolbachia atau program WMP Wolbachia Mosquito Program. Mungkin saya sudah banyak ini. Mungkin bisa diceritakan Prof terkait dengan WMP ini, kisah awalnya, ide inspirasinya dari mana Prof? Ya, sebetulnya awal ceritanya seperti ini. Ini bermula dari sebuah keluarga Indonesia, namanya keluarga Tahia, yang mempunyai passion, ketertarikan di bidang pengendalian demam berdarah. Nah, mereka sekitar tahun 2004-2005 kalau saya tidak keliru itu mencoba sebuah teknologi begitu untuk pengendalian demam berdarah di Yogyakarta, dan saat itu juga sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM. Nah, akan tetapi sayangnya intervensi itu kurang berhasil gitu ya untuk pengendalian demam berdarah. Nah, sehingga mereka masih penasaran gitu ya. Ini apalagi nih yang bisa dikerjakan untuk membantu mengurangi penderitaan masyarakat karena demam berdarah. Nah, singkat ceritanya kemudian mereka bertemu dengan seorang pakar dunia demam berdarah namanya Duane Gubler ya. Dan kemudian menceritakan bahwa ada sebuah inisiatif yaitu untuk menggunakan bakteri alami yang disebut Wolbachia, yang ini bisa nantinya ini perjalanan ceritanya bahwa nantinya bakteri ini ketika itu ada pada tubuh nyamuk, dia bisa menghambat perkembangan virus demam berdarah di tubuh nyamuk. Nah, itu awal ceritanya, dan kemudian mereka berdiskusi dengan beberapa pihak di Indonesia, dan kemudian jatuh hati pada Universitas Gadjah Mada dan juga pada Yogyakarta. Jadi secara singkat demikian, sehingga kemudian pada tahun 2011 itu dimulailah kolaborasi ini antara
Yayasan Tahia dengan Monash University di Australia dan UGM untuk kemudian mulai mengembangkan teknologi Wolbachia. Dan itu awalnya selama 2 tahun pertama ini sebetulnya di awal penelitian ini dipimpin oleh Dr. Egi Arguni, spesialis anak ya. Jadi itu awal mulanya seperti itu, sehingga 2011 kemudian mulai dikembangkan penelitian ini, ada tahapan-tahapannya sampai dengan 10 tahun ya, kita sudah 2020 dan kemudian penelitian ini lalu bisa menunjukkan hasilnya gitu, hasil akhirnya, efikasinya. Jadi ini sebenarnya bakteri itu ya Prof yang ditempelkan ke tubuh nyamuk gitu untuk eradikasi gitu ya. Bakteri alami ya betul. Prof, kan ini sudah 10 tahun kalau sampai dengan hari ini perkembangannya seperti apa terkait dengan program Wolbachia ini Prof? Nah, jadi 10 tahun itu ya bisa dibilang panjang ya enggak, tapi pendek juga enggak gitu ya. 10 tahun itu ya lumayan signifikan perjalanannya. Tapi dalam 10 tahun ini sebetulnya terbagi menjadi beberapa fase gitu Mas. Dan di antara fase-fase itu yang paling penting, puncaknya adalah fase ketika kami membuktikan seberapa sih efikasinya teknologi ini untuk menurunkan kejadian demam berdarah. Nah, hasil itu, ini hasil RCT ya, hasil Randomized Control Trial ini kita peroleh di bulan Agustus tahun lalu 2020. Dan di situ menunjukkan bahwa teknologi ini bisa menurunkan 77,1% kejadian demam berdarah dibandingkan dengan wilayah yang tidak menggunakan teknologi ini. Nah, jadi itu cerita sampai dengan Agustus tahun lalu nih Mas. Nah, setelah itu ya tentunya kalau sudah bukti ilmiahnya jelas, maka kemudian tantangan semua peneliti ya, tantangan semua peneliti adalah bagaimana nih caranya agar strateginya begitu ya, agar masyarakat luas ya, tidak hanya di DIY harapannya itu bisa merasakan manfaat dari teknologi ini. Jadi ini sekarang kita memasuki fase di mana kita mencoba nih Mas, kita mencoba menerapkan teknologi ini. Kan kita sudah tahu buktinya bahwa itu bisa menurunkan sekian ya. Tapi bukti itu kan diperoleh dengan cara riset ya. Cara riset itu artinya ya semua kita kendalikan, kita lakukan sendiri gitu ya. Sangat ketat prosedur-prosedurnya. Nah, sekarang kita ingin menerapkan itu tetapi dengan cara yang lebih implementatif, lebih banyak melibatkan masyarakat, berbagi tugas juga dengan dinas kesehatan setempat. Nah, ini yang kita sedang menjalankan ini di Sleman dan di Bantul. Jadi ini masih di DIY dulu nih Mas, karena belum selesai untuk model implementasinya. Baik. 77,1 berarti udah besar sekali ya Prof. Ininya. Iya. Menurunkan sejumlah hampir sudah 3/4 seperti itu. Nah, tadi Prof cerita bahwa itu masih di DIY, terus kemudian dioptimalisasi atau harapannya ke depan pripon Prof. Apakah bisa program nasional atau seperti apa? Iya, kalau harapannya tuh maunya terus bisa lari secepat mungkin dan sejauh mungkin, tapi kan semuanya itu ada ininya ya, ada fase-fasenya. Jadi saat ini memang kami masih harus menghasilkan ini Mas Anggi, gimana caranya supaya ini bisa diterapkan di wilayah-wilayah lain. Dan untuk itu kan kita harus
memahami sebetulnya potensi di wilayah itu kan sangat banyak gitu. Naruh ember nyamuk itu kan nggak perlu peneliti ya, itu juga bisa masyarakat setempat, dinas melakukan berbagai sosialisasi. Nah, kita masih menghasilkan model implementasi itu, Mas Anggi. Nanti kalau kamusnya, kamus implementasinya itu sudah jadi, ya panduannya sudah jadi. Nah, ini artinya kita sudah lebih punya gambaran detail bagaimana ketika ini diadopsi untuk kemudian harapannya bisa diterapkan di wilayah lain. Amin. Semoga banyak masyarakat akan manfaatkan ini, akan menggunakan secara evident juga sudah begitu. Nah, berbagai cerita yang tadi Prof sampaikan kan penelitian kolaboratif yang berdampak begitu pada masyarakat, sehingga kemarin kita semua tahu ya Prof menjadi salah satu dari 10 orang berpengaruh di untuk pengetahuan versi Nature 2020. Nah, saya ingin flashback ke belakang, Prof. Kalau melihat dengan berbagai pengalaman tentunya tidak hanya di WMP ataupun iklim penelitian di FKKMK ini, kalau menurut Prof Uut seperti apa? Saya kira Fakultas Kedokteran itu adalah salah satu fakultas yang iklim sainsnya sangat kuat ya, Mas Anggi. Juga saya kira sangat tertolong dengan saya kira atmosfer penelitian, atmosfer sains itu sudah terasa karena dari sisi prosesnya pun ibaratnya ketika masuk ke FK itu ada proses seorang dosen itu dimasukkan ke setelah direkrut gitu, dimasukkan kayak camp gitu ya, kayak camp untuk kemudian bagaimana meneliti, bagaimana menulis, apakah itu bentuknya artikel, bentuknya buku ataupun bentuknya artikel yang populer. Itu ada proses-proses yang bisa dijalani oleh dosen ya, termasuk juga saya kira Fakultas Kedokteran itu sampai menyediakan misalnya insentif untuk meneliti dalam batas tertentu disediakan, bahkan nih Mas, bahkan ketika papernya sudah publish kan juga diberi insentif ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir mau apa lagi tuh, sepertinya semua itu sudah pathway-nya itu sudah diberikan gitu, sehingga ya harapannya ini tentu akan harusnya dosen-dosen muda sangat bergairah ya untuk kemudian menjalani itu. Jadi kita sudah nggak lagi masuk hutan terus kemudian cari jalan sendiri, bawa alat sendiri gitu kan, enggak. Kita sudah ada pathway yang disiapkan dan kemudian harapannya itu bisa membantu iklim saintifik dan juga kinerja para dosen dan peneliti di FK. Berarti memang supportnya itu sudah dibangun, baik itu sistem, baik itu resourcesnya begitu nggih Prof. Dan saya pikir teman-teman dosen di FKKMK terutama ataupun UGM secara umum ini juga beruntung begitu ya dengan atmosfer ini. Saya coba ke Mas Ilham nggih Prof, terkait dengan iklim mahasiswa. Tadi perspektif dosen atau perspektif Prof Uut gitu ya, yang yang telah menjalani berbagai hal. Sekarang saya ingin mendengarkan kalau dari segi mahasiswa atau mungkin kemarin dari prodi pendidikan dokter, seperti apa pengalamannya Mas Ilham, boleh diceritakan? Terima kasih Pak Anggi dan Prof Uut. Pengalaman iklim yang penelitian yang ada di FKKMK ini menurut saya juga mirip-mirip sama kayak dosen. Kita itu sudah luar biasa sekali fasilitasnya, Pak. Jadi mulai dari masuk di FK sendiri, misalnya dari prodi kedokteran, kita juga ada satu blog yang khusus membahas riset. Nah, dan di blog berapa itu? Itu blog B5. B5, oke. Ya, B5, B6 itu membahas khusus tentang riset dan pengalaman saya tahun lalu itu ya Prof Uut, saya pernah diajar sama Prof Iwan dan beliau sangat memotivasi saya untuk meneliti.
Itulah kenapa dulu saya punya basic penelitian di SMA SMP. Nah, terus ada Prof Iwan, terus kemudian saya makin jadi istilahnya kayak jiwa penelitiannya. Terpanggil Nah, gitu iya, ya. terpanggil. Akhirnya saya banyak belajar dari beliau tentang evidence. Nah, di situ juga di FK juga kita punya fasilitas seperti PKM Corner, dan berbagai lembaga ilmiah yang bisa istilahnya menolong kita dalam ingin meneliti gitu. Seperti contoh misalnya ada lembaga seperti lembaga ilmiah, ketika kita punya istilahnya punya ide harus kemana sih, harus ngubungin ke siapa sih, nah itu dibantu oleh mereka. Nah terus nanti juga ada beberapa dosen yang memang concern untuk menolong kita, sehingga kita kalau misalnya ingin meneliti itu ini loh jalannya, kamu mau apa, ada semua dosen yang ingin membantu. Nah itu saya kira itu memang luar biasa FKKMK dalam segi fasilitasnya, mutunya juga luar biasa, dan terbukti berbagai lomba penelitian tingkat nasional yang UGM menang jadi juara umum, dan tahun ini pun yang paling banyak itu adalah Fakultas Kedokteran. Jadi memang FKKMK ini sangat luar biasa dalam iklim penelitiannya, begitu Pak. Oke, artinya gayung bersambut tadi ya, dari kacamata dosen ini supportnya sudah luar biasa, Dek. Itu proses, kemudian nanti setelahnya gitu tadi Prof Ud, terus juga Mas Ilham juga merasakan sendiri ya. Saya tertarik tadi ya, ada pemicu, salah satunya tadi dari Prof Irwan almarhum gitu, Prof Ud. Apa yang diingat saat itu sehingga wah ini nih tempat saya untuk meneliti, atau ini nih panggilan hati gitu ya bahasanya. Monggo Mas Ilham. Ya saya teringat waktu itu beliau ngisi lecture Prof. Ya jadi Tentang apa? Kalau ingat Mas ini. tentang obat kalau enggak. Oke. Tentang obat. Nah beliau menjelaskan tentang bagaimana efikasi dan evidence dari obat-obat tertentu. Nah pada intinya yang saya dapatkan ke beliau adalah sebenarnya kalian itu adalah mahasiswa yang berpotensi untuk melakukan kebaikan untuk orang-orang. Nah, karena kita di FKKMK basicnya adalah ilmu pengetahuan, ya salah satu bentuk cara kita untuk membantu orang adalah meneliti. Apapun bidangnya silahkan kalian tekuni, asal kalian itu benar-benar tekuni, pelajari, pasti nanti bisa membantu orang-orang banyak. Dan itu saya pegang sampai sekarang, sehingga ya saya tertarik untuk terus meneliti. Oke, luar biasa. Mungkin kalau bisa saya garis bawahi tadi, meneliti juga membantu ya. Kita fokus pada apa yang mungkin passion kita, terkait dengan misalkan Prof Uut terkait dengan Wolbachia atau malaria seperti atau dengue, itu kita tekuni sehingga itu bisa bermanfaat dan membantu orang lain begitu ya. Nah, saya dapat bocoran Mas Ilham ini juga ini ternyata Prof, medalis PIMNAS. Tadi kan disebutkan PKM, program kreativitas mahasiswa. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum tahu, PKM itu program kreativitas mahasiswa, dan FKKMK kita punya tadi PKM Corner ya yang siap membantu. Saya ingin mengulik sedikit pengalaman saat mengikuti PKM dan juga PIMNAS, mungkin 2020 boleh, 2019 boleh, terkait dengan pengalaman penelitian dengan menggunakan fasilitas yang ada di FKKMK. Ada yang menarik nggak Mas yang bisa diceritakan? Monggo. Sebenarnya kalau mengulik tentang PKM itu memang FK itu nggak tanggung-tanggung lagi Pak. Totalitas ya? Iya totalitas sekali. Mulai dari fasilitas laboratorium, kita punya laboratorium banyak sekali, ada di anatomi, histologi, parasito, bahkan kita punya laboratorium terpadu ya. Dan ya banyak sekali itu. Nah, pengalaman PIMNAS yang menarik bagi saya, ya alhamdulillah saya 2 tahun, tahun 2019-2020, nah alhamdulillah juga ya menang. Emas ya Mas atau ya, apa? Nah, emas. Ya alhamdulillah. Ya itu berkat dosen-dosen, menurut saya Pak ya, dosen-dosennya itu selain dosennya itu pintar, dan juga nggak tanggung-tanggung dalam memberi fasilitas untuk pembimbingan. Nah itu yang penting, dan ini nggak semua fakultas maupun universitas itu nggak punya. Jadi belum tentu punya fasilitas tersebut, dan kita perlu bersyukur juga di FKKMK ini ada dosen-dosen yang memang sangat
care terhadap kita gitu. Dan memang waktu awal-awal itu permasalahan mahasiswa baru itu kadang bingung, mereka punya ide yang bagus tapi mau dibawa kemana, jadinya istilahnya kayak digantungin gitu Pak. Ya jadi itu digantungin terus bingung, akhirnya dia nggak tahu mau kemana, terus akhirnya diam-diam sendiri. Nah di FKKMK ini sangat-sangat luar biasa, kamu mau apa itu bisa difasilitasi, jadi seperti itu Pak, itu luar biasanya FKKMK. Oke, selain totalitas tadi juga karena ada dosen, peran dosennya, peran mungkin laboran juga ya yang terlibat di dalamnya. Selain juga kita memiliki fasilitas-fasilitas yang ada. Artinya kalau mahasiswa FKKMK itu mau melakukan penelitian, FKKMK siap mensupport. Itu yang poin yang saya highlight ya, Mas Ilham, seperti itu. Saya coba kembali ke Prof. Uut lagi terkait dengan ini. Nah, tadi Mas Ilham cerita itu Prof, kalau dari kacamata mahasiswa kan sudah banyak prestasi, kalau penelitian totalitas disupport dan lain sebagainya. Nah, kita masih sangat ingat gitu ya, terkait, saya kembali ke Nature 2020 itu kemarin ceritanya seperti apa Prof? Boleh dibagikan ke kita sehingga Prof. Uut ini menjadi orang Indonesia yang masuk menjadi salah satu figur berpengaruh untuk ilmu pengetahuan. J. Betul. Jadi sebetulnya begini, sejak kami menyampaikan hasil penelitian tadi 77,1% demam berdarah bisa diturunkan dengan teknologi Wolbachia itu. Nah kemudian pada saat itu Nature adalah salah satu media yang tertarik dengan penelitian ini, sehingga mereka kemudian ya dengan media-media internasional lainnya banyak memuat mengenai berita ini. Nah, saya sendiri sebetulnya juga sama terkejutnya gitu, karena ini kan bukan proses lomba ya Mas. Betul, Bukan betul. lomba, bukan kompetisi, bukan, tapi ini adalah ya sebuah apresiasi, saya kira sebuah apresiasi dari kalangan media internasional yang ya memang Nature kita sangat kenal reputasinya. Nah setelah itu sebetulnya saya ini hanya diinterview Mas, diinterview biasa untuk bercerita ya seperti inilah, seperti Mas Anggi Ngobrol-ngobrol gini Prof. menanyakan mengenai historinya, penelitiannya sendiri apa, gitu, masyarakatnya gimana. Dan setelah itu kemudian mereka mendatangkan fotografer gitu ya. Dan di situ saya sudah mulai sedikit curiga sampai ngirim fotografer bule gitu ya datang ke rumah saya. Dan baru kemudian di nggak salah Desember kan ya itu, J. di Desember pertengahan itu, di hari yang sama ketika mereka mengannounce itu, kemudian mereka memberitahu kami bahwa hasil interviewnya itu akan dimunculkan dalam itu tadi ya 10 People Who Help Science. Jadi bagi kami tentu ini sungguh luar biasa ya, ini berkah untuk kami, untuk institusi FK dan juga untuk UGM. Dan kami merasa bahwa tantangan panjang untuk menerapkan sesuatu yang sudah ada mulai dari sejak awal malahan ya, sampai kemudian sekarang bisa masuk ke tahapan implementasi itu ternyata menjadi sorotan orang lain juga, ternyata menjadi ya sebuah fenomena yang mungkin menarik juga ya, karena memang bekerja di tim multidisiplin dengan berbagai tantangan eksternal internal itu ya membutuhkan teamwork yang hebat, dan saya bersyukur mempunyai tim penelitian yang hebat Mas Anggi. Gitu ceritanya Mas Anggi, tidak ada kemudian seleksi atau pemberitahuan itu tidak Karena ya, tadi tapi bukan lomba nggih Prof ya. bukan lomba, bukan terus Betul. kita mengajukan apa gitu, bukan ya, tapi
Ya, ini puji syukur Alhamdulillah. pada Tapi Tuhan. tadi menarik dari ceritanya Prof. Uut tadi. Pas di interview pun yang bersangkutan ini tidak tahu. Enggak. Iya, Geng. iya, memang tidak. Saya nggak tahu itu gimana prosesnya mereka. Ya. Atau bisa jadi manajer sudah mengincar Prof. Uut ya. Makanya. Baik. Em, Kembali ke apa namanya topik untuk penelitian yang ada di FK, saya yakin tadi Prof. Uud juga meng-highlight bahwa ada kerja keras tim gitu nggih. Kemudian tentunya ada basis data atau evidence untuk mendukung seperti itu. Dan tentunya tadi ada orang-orang di belakang atau tim sarana prasarana seperti itu nggih Prof. Uud yang siap terlibat. Nah, tadi Prof. sebenarnya juga sudah menyampaikan kita sudah baik. Pertanyaan selanjutnya Prof. Kalau sudah baik, terus apa lagi Prof yang harus kita kembangkan atau apa lagi yang harus kita develop begitu Prof? Menurut Prof. Ud, pripun? Di institusi FK ya, Betul, maksudnya ya. untuk pengembangan Ya, penelitian atau fasilitas penelitian di FKKMK terutama. iya. Em, Saya kira tantangannya adalah tentu kita ingin lebih banyak, Mas, orang-orang yang di bidangnya masing-masing itu bisa mengembangkan penelitiannya ya. Jadi ini kalau bisa memang bahwa by system itu dirancang agar lebih banyak orang-orang yang nanti bisa ya berkarya untuk masyarakat, dan itu memang menghasilkan produk-produk yang nyata gitu untuk masyarakat. Nah, sehingga menurut hemat saya yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana institusi FK ini menguatkan sistem mentoring, Mas. Oke. Ya, bayangan saya kalau ada dosen masuk itu seharusnya sudah diberitahu, oke, selamat datang, mentormu adalah ini, kamu saya beri dana sekian yang bisa kamu manfaatkan untuk kursus, untuk membayar artikel fee dan lain-lain, sehingga kemudian nggak ada alasan bagi setiap dosen muda itu untuk kemudian dengan cepat menunjukkan karya-karyanya. Ya itu bayangan saya. Oke, kata kuncinya tadi adalah mentor nih. Berarti lebih banyak program mentor terutama untuk dosen-dosen muda nih Prof seperti saya yang harus banyak belajar gitu. Sehingga ada mungkin Prof Uud selanjutnya regenerasi yang mungkin tadi juga sebenarnya bukan tujuannya adalah untuk apa namanya menjadi yang terbaik, tidak, karena tapi melakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Tadi ada membantu dengan penelitian tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Ilham seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Ilham terkait dengan pertanyaan yang sama tadi saya lontarkan ke Prof Uud untuk apa namanya dosen. Sekarang Mas Ilham dari kacamata mahasiswa, apa yang mungkin perlu diperbaiki gitu? Oh, ya, yang menurut saya memang karena ini kita juga masih sama-sama belajar dari mahasiswa ya Pak ya. Memang tadi yang disampaikan Prof. Uud salah satunya mungkin kami setuju juga adanya mentoring, nggak cuma dari dosen tapi mungkin juga dari kita. Jadi mungkin ke depan alumni-alumni yang punya prestasi, karena konteks mahasiswa adalah prestasi, ini bisa lebih dekat kepada mereka yang ingin memulai. Nah, jadi istilahnya yang lulus itu mengajari yang sedang masuk. Nah, itu proses-proses ini mungkin yang belum terlihat ya di FKKMK. Jadi kayak penggaitan alumni untuk membantu penelitian adik-adiknya. Itu menurut saya memang masih bisa ditingkatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari by system secara garis besar support dari FK itu udah bagus. Nah, mungkin ada masalah-masalah yang kecil ya, masalah-masalah sepele misalnya administrasi itu bisa dipermudah. Sebenarnya sudah baik, cuma mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi itu. Dan mungkin kita juga bisa lebih ditingkatkan proses-proses pembelajaran antara pendekatan dosen dan ke mahasiswa. Kadang kan memang kalau kita sebagai mahasiswa baru kan bingung kan mau ngapain kan. Nah, itu udah ada PKM Corner. Nah, mungkin
dari pihak FKKMK itu bisa memfasilitasi seperti acara seperti ini sangat membantu bagi mereka Sangat maba, inspiratif ya. bisa bertemu sama Prof Uut, bisa mendapatkan inspirasi. Jadi inspiratornya itu ada. Nah, itu mungkin besok ke depan banyak inspirator dari dosen yang bisa ditiru oleh mahasiswa seperti itu, Pak. Oke, jadi ini catatan juga ini untuk teman-teman yang di alumni, kita harus mengembangkan ke situ juga. Jadi tidak hanya sekitaran FK ya, tapi juga alumni yang mungkin jadi champion di tempat mereka bekerja, berkarya juga bisa kita libatkan. Tentunya pastinya kita bersyukur karena FKKMK ini jejaringnya luar biasa ya, cukup banyak begitu, dan banyak yang menjadi champion atau orang-orang hebat yang tadi inspirasi kita tampilkan. Kalau seperti itu dari sisi alumni tadi sudah, kemudian administrasi, ada pengalaman ini kah, kesulitan untuk administrasi selama proses penelitian di FKKMK atau bagaimana? Oh, kalau saya pribadi mungkin sudah alhamdulillah sih nggak ada masalah. Mungkin untuk yang mereka yang maba sih Pak ya, maba atau mahasiswa baru mungkin kan kadang bingung mau ngurus nah itu sebenarnya sudah bagus ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mereka yang baru memulai. Oke, terutama bagi anak baru ya, mahasiswa baru. Nah, mungkin ini juga pesan sponsor ini ya untuk teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa FKKMK. Stay tune terus nih di channel-channel FKKMK, ada di YouTube, ada IG. Ini menjadi salah satu media untuk membuka open mind gitu ya. Jadi kita bisa dapat inspirasi. Ini kita ada bersama Prof Uut. Tadi kita mendengarkan cerita beliau. Saya yakin juga bagi yang tertarik pasti akan ada insight gitu nih Prof. Nah, mungkin ini karena keterbatasan waktu, kaitannya mungkin boleh kami mintakan Prof Uut untuk memberikan closing statement untuk ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Oke. Closing statement ya Mas Anggi ya. Ya, ada banyak cara untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Dan saya yakin ketika mahasiswa, alumni berkiprah dan memutuskan untuk berkarir di bidang kesehatan, itu tidak lain adalah untuk semangat menolong orang lain. Dan penelitian itu juga merupakan salah satu cara untuk kemudian menemukan cara-cara, menemukan metode yang kita bisa mengurangi penderitaan orang lain, masyarakat banyak. Sehingga melakukan penelitian tentu motivasinya bukan hanya untuk menulis di jurnal ya, bukan hanya itu, tetapi sesungguhnya tujuan akhirnya adalah kita ingin membantu memperbaiki kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Terima kasih Mas Anggi. Luar biasa, sangat mulia sekali ya. Jadi memang meneliti itu tidak hanya untuk kepentingan ya Prof ya, tidak hanya untuk menulis di jurnal, tapi harapannya bermanfaat. Nah, itu salah satu kata kunci adalah bermanfaat, bisa dirasakan atau impact base begitu ke masyarakat, sehingga itu bisa memberikan perbaikan kualitas ataupun pelayanan, baik itu kalau karena kita di kesehatan berarti pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin saya juga meminta closing statement dari Mas Ilham. Monggo. Ya, karena dalam konteks mahasiswa menurut saya FKKMK ini udah luar biasa dalam membantu kita untuk memulai dan mengembangkan penelitian yang ingin kita teliti. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof Uut bahwasanya memang penelitian ini bukan sekedar meneliti atau untuk menulis jurnal atau bahkan untuk menang lomba. Itu menurut saya juga benar, karena impact dari penelitian ini lebih besar itu untuk menolong umat, nah istilahnya seperti itu.
Nah, untuk mereka maba-maba baru ataupun mahasiswa tingkat kedua dan tingkat ketiga dari FKKMK ataupun mahasiswa lainnya, menurut saya adalah apa yang sudah kita lakukan ini adalah dalam bentuk wujud kita itu untuk mengabdi pada khususnya ilmu pengetahuan dan lebih luasnya untuk bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari Indonesia itu adalah mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu istilahnya agent of change ya, mungkin suatu saat kita melakukan ini, tapi beberapa tahun setelah ini kita akan membuat suatu perubahan yang luar biasa. Jadi ya mungkin pesan saya untuk mereka, untuk teman-teman ya adalah karena kita itu perlu infinity learning, habis itu kita infinity teaching, dan jangan lupa infinity sharing. Ya, seperti itu. Oke, makanya dari kegiatan alumni ini banyak berbagi ya, berbagi inspirasi, berbagi ide gitu ya. Nah, pemuda-pemuda seperti ini Prof yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini nggih. Semangat, kemudian harapannya juga berkontribusi. Mungkin untuk saat ini masih kecil kontribusinya, tapi waktu akan menjawab. Seperti kita melihat ada Prof Ud yang tadi mengawali penelitian, proses jatuh bangun dan tim dan lain sebagainya, hingga saat ini tadi 77,1 itu besar sekali Prof, itu dampaknya sudah luar biasa, dan alhamdulillah itu juga bisa bermanfaat dirasakan orang lain. Baik, terima kasih sekali Prof Adi Utarini, Prof Uud yang sudah berkenan bergabung dengan kami untuk bisa ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Kami mendapatkan banyak inspirasi, banyak cerita-cerita menarik. Matur nuwun sangat Prof Uud. Juga Mas Ilham yang masih muda tapi ternyata juga menggelora, mungkin juga bisa mengikuti jejaknya Prof Uud menjadi Prof Uud selanjutnya. Amin. Gitu. Dan saya ingatkan untuk teman-teman mahasiswa FKKMK ataupun alumni tetap ikuti semua kegiatan ataupun pantengin terus gitu ya, kalau bahasanya anak zaman now gitu ya, IG, YouTube dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa mendapatkan oh ternyata bisa loh, oh ada jalannya gitu. Jadi bukan menjadi halangan kita untuk berkarya atau berkembang. Dari kami mungkin kita cukupkan untuk kegiatan menyapa alumni. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Prof Uud, Mas Ilham dan juga semua tim yang sudah terlibat hari ini. Matur nuwun sangat. Kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun sangat Prof. Salam takzim.